Kadang-kadang kita merasa capek teman-teman, lelah gitu ya. Karena bahkan kemarin tuh ada ini juga kan, jadi ikut mikir mikir berat gitu ya. Sebagai warga umpamanya kita jadi mikir juga melihat situasi dan kondisi sekarang gitu kan. Kemarin ada psikolog yang bilang pasien-pasiennya itu datang konsultasi gitu ya. Itu untuk ini, untuk apa ya teman-teman sebentar. Bisa nggak ini dia kameranya? Oke, ikut ikut geser. Nah, supaya sesuai aja kalau saya bergerak sedikit dia juga ikut lah ya, otomatis seimbang gitu. Ada pasiennya, bukan pasien ya yang konsultasi, katakanlah begitu. Ya emang pasien ya, datang gitu, konsultasi ke psikolog. Jadi ternyata yang jadi persoalan itu dia ikut mikirin negara umpamanya gitu, kayak gitu. Ya capek gitu ya, kayak gitu. Sama sebetulnya tanpa itu pun sehari-hari kita ini sudah lelah gitu ya, menghadapi hidup kita juga sama, kita sudah lelah gitu. Lelah karena ya bukan lelah karena hari ini lebih buruk sebetulnya, bukan lelah karena hidup kita hancur umpamanya gitu ya, bukan karena itu gitu, justru karena hidup kita baik-baik saja gitu, teman-teman. Jadi dan itu bikin bikin kita capek gitu. Kit kita hidup baik-baik saja tapi kenapa ini kok lelah gitu ya, perasaannya agak ini ya, lelah, capek gitu ya, hari-hari itu gitu. Dan itu yang ya diakui maupun tidak, acap kali kita rasakan gitu. Iya kan? Seperti itu teman-teman. Karena kita bangun tiap hari gitu ya, baik-baik saja sebetulnya. Walaupun ya kita lelah gitu, merasa lelah, sebetulnya hidup kita itu baik-baik saja. Bangun setiap hari kan gitu ya, terus melakukan hal yang harus kita lakukan gitu. Menjalani hidup yang katanya normal begitu teman-teman. Tapi ada bagian dalam diri kita yang kadang-kadang tidak puas juga kan gitu. Dan terus bertanya gitu, "Cuman ini doang kan?" Gitu, kayak gitu. "Cuman ini?" Gitu, "Cuman segini?" Gitu, teman-teman. Ya itu kadang-kadang ya kita tidak puas gitu ya. Jadi capek bukan karena kita jatuh umpamanya gitu, tapi justru capek karena kita terus berdiri nih teman-teman, tanpa tahu kenapa harus tetap berdiri kan begitu. Tidak ada peristiwa gitu ya yang membuat kita lelah gitu ya, dan memang tidak semua kelelahan itu punya cerita dramatis kan gitu. Tidak ada tragedi gitu ya, tidak ada alasan yang bisa kita posting umpamanya gitu ke media sosial gitu. Jadi si capek ini ya, kelelahan ini datang diam-diam gitu teman-teman, seperti kabut mengisi kepala aja langsung gitu ya. Kemudian mengaburkan makna gitu dan ya itu kita alami gitu teman-teman, kadang-kadang gitu. Nah, tapi bisa jadi sebetulnya perasaan ini ya kita juga pernah mengalami gitu. Kita merasa lelah tanpa tahu apa yang membuatkan kita lelah gitu ya, apa yang membuat kita capek gitu, karena di sana tidak ada peristiwa gitu ya yang menyertainya gitu, tiba-tiba saja ya itu tadi datang seperti kabut
kemudian mengisi kepala, masuk gitu, merasuk gitu ya, dan kemudian yang ada di sekitar kita itu jadi kabur maknanya gitu, teman-teman. Dan ya kita menjalani hari gitu seperti mesin yang tidak rusak gitu, tapi juga tidak merasa hidup gitu, teman-teman. Ya gitu aja, kering gitu ya. Dan mungkin itu bentuk kelelahan paling kejam saat hidup berjalan ya gitu. Tapi jiwa tidak ikut di dalamnya gitu. Kosong gitu teman-teman, kering gitu ya. Dan acap kali itu juga tanpa permisi gitu kita alami. Dan ya kita juga jadi sering bertanya ya, terlalu lama sering gitu ya. Untuk apa gitu? Untuk apa bangun pagi gitu ya? Kemudian untuk apa bekerja keras? Untuk apa berjuang? Kalau akhirnya semua akan selesai gitu. Nah, pertanyaan ini tidak terdengar keras gitu, tapi berbisik. Nah, yang jadi soal ini terus-menerus nih, terus gitu, menghantui ya, membayangi kita gitu, membuntuti kemana kita pergi gitu teman-teman. Dan setiap bisikannya itu menggerogoti sedikit demi sedikit alasan untuk peduli. Ya, kita tidak ingin mati, tapi kita juga tidak tahu apa alasan kuat untuk terus hidup dengan penuh gairah kan gitu. Dan jadi bingung kan, dan kebingungan itu melelahkan teman-teman, melelahkan. Jadi ya itu tadi, kita lelah tanpa mengalami peristiwa gitu. Diam-diam saja kan, langsung merasuki pikiran kita kan gitu. Ya kalau kita lari jelas kan gitu ya, angkat galon jelas gitu, capek, lelah gitu. Tapi ini bukan itu, tidak ada peristiwa gitu, tapi tiba-tiba kita merasa lelah gitu. Dan ya kadang-kadang juga kita menunggu sesuatu yang tidak pernah datang kan gitu. Jadi seperti apa ya gitu, kita menunggu sesuatu yang tidak pernah datang gitu. Menunggu versi terbaik tentang diri kita muncul umpamanya, menunggu momen, oh ternyata ini maknanya gitu. Kemudian menunggu hidup terasa masuk akal gitu. Tapi hari demi hari berlalu dan yang datang hanya rutinitas gitu, panggung rutinitas yang melilit kita gitu teman-teman. Dan kita tersenyum, ketemu orang gitu ya, kemudian berinteraksi gitu teman-teman. Dan kita terlihat baik-baik saja kan sebetulnya gitu, tidak ada soal gitu. Padahal ya di dalam kepala terus nih mengulang satu kalimat umpamanya gitu ya. Apakah hidup memang begini rasanya gitu teman-teman? Jadi ada saatnya seperti itu gitu dan ini juga aneh, ajaib gitu ya. Kita juga jadi tersadar gitu, oh ternyata ada yang kurang beres gitu. Tapi justru karena sadar itu malah jadi masalah lagi kan gitu. Katanya kesadaran itu anugerah kan gitu. Tapi tidak ada yang bilang kalau sadar juga bisa menyiksa gitu. Sadar bahwa waktu terbatas gitu teman-teman. Sadar bahwa pilihan salah itu permanen gitu. Ya walaupun kita seringkali kan karena yang namanya manusia itu tempatnya salah kan gitu. Kadang-kadang luput gitu teman-teman, tidak disadari gitu. Dan ya itu dia, apalagi eee, sampai pada satu titik bahwa kita juga sadar bahwa tidak selalu mimpi pantas diperjuangkan. Nah, kalau udah sampai ke sini kan jadi lain cerita kan gitu. Sadar bahwa sebagian besar hidup
hanya tentang bertahan gitu, bukan menemukan makna besar gitu teman-teman. Jadi ya biasa saja, cuman segitu saja begitu. Dan kita jadi lelah kan, bukan karena bodoh, bukan karena terlalu sadar gitu, bukan karena terlalu sadar, bukan karena kita tidak tahu gitu, bukan karena kita bodoh maksudnya gitu, tapi karena kita terlalu sadar gitu teman-teman, jadi tahu persoalan gitu, tapi ya seringkali kita juga berbuat salah gitu, padahal kita sudah tahu kan, karena kita sudah sadar gitu. Nah, dalam kondisi ini sebetulnya kita tidak butuh motivasi, teman-teman. Kita tidak butuh kata-kata manis, kita tidak butuh kalimat, "Kamu pasti bisa," gitu kan, kayak gitu. Kadang hidup itu tidak perlu dimenangkan kalau ya kita sekali-kali gitu ya memberi kelonggaran gitu. Karena ya acap kali, sesekali gitu, hidup hanya perlu dijalani gitu. Tanpa perlu dipahami begitu ya, ya mengalir saja gitu. Kadang-kadang itu perlu situasi, ya sikap kita seperti itu gitu teman-teman. Jadi kita tidak seperti mencari jalan terang gitu, tapi kita hanya ingin gelap ini tidak terasa sendirian gitu. Kita butuh teman gitu ya. Maksudnya supaya ya kita bisa membuat, apa ya, menjalaninya dengan lebih, kalau bersama kan, ya kita tidak sendirian, ada yang mengalami suasana hati yang sama gitu, dan itu bisa jadi teman kita untuk berbagi gitu ya. Karena mungkin yang membuat lelah itu bukan hidupnya, tapi perasaan gitu teman-teman, bahwa semua ini harus selalu berarti gitu, dan tuntutan ini kan berat gitu ya. Kalau kebetulan teman-teman menyimak gitu ya, mengikuti, membersamai ocehan ini sampai selesai gitu, mungkin juga sedang lelah gitu ya, tanpa tahu sebabnya gitu teman-teman. Dan saya akan mengajak gitu dan bilang semuanya akan baik-baik saja, tenang saja gitu. Kita masih di sini karena entah karena harapan begitu ya, entah karena kebiasaan begitu, entah karena belum menemukan alasan untuk pergi, teman-teman. Dan hari ini itu sudah cukup. Kita tidak harus mengerti hidup, kita hanya perlu melewati hari ini pelan-pelan gitu ya. Satu napas gitu, satu hari lagi, terus gitu ya. Tidak usah ya tergesa-gesa begitu, pelan saja gitu. Dan ya ini juga, kanal ini diantaranya karena begitu, jadi lelah gitu bagaimana cara memulihkannya. Nah, makanya saya juga akan menjalani ini dengan santai saja begitu teman-teman. Salam hangat, rahayu bagja waluya laju mulus tinekanan pamaksadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.